Saya mau tanya nih Pak, kasus yang sedang marak di kejaksaan tentang mega korupsi, tentang ya kasus-kasus yang sedang merebak, yang sangat nasional ya, sampai viral gitu. Bagaimana nih PR-nya Bapak? Ini program baru dari Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, siap. Maksudnya apa? Jadi negara harus hadir, penegak hukum harus hadir. Dalam hal ini jaksa harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Program ini justru untuk menjawab itu, Bu Sita. Makanya kita dukung penuh ini. Ini mungkin akan ada se-Indonesia. Kita pimpinan berharap bagaimana jaksa ini semakin dekat dengan masyarakat sehingga tidak berjarak. Bagi kita kejaksaan untuk memberikan informasi yang lebih, apa sih masalah-masalah yang bisa ditangani oleh kejaksaan. Jadi tidak melulu mengenai apa ya yang berita-berita nangkap orang, tahan orang, tetapi bisa lebih memberikan informasi yang lebih tentang apa yang bisa diperbuat oleh kejaksaan terhadap masyarakat. Hai Sobat Tadi Aksar dimanapun berada, jumpa lagi dengan program Sobat Bertanya, Om Jack menjawab. Keren. Sobat Indonesia, ibu-ibu yang ada di sana, Bu, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Sobat, hari ini Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berkolaborasi membangun sebuah program baru, yaitu program Sobat Bertanya, Om Jack menjawab. Keren nggak sih program ini? Program ini diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan masyarakat tentang hukum. Dan kita hadir di Jakarta ini untuk menampung seluruh pertanyaan masyarakat Indonesia. Ibu-ibu siap bertanya nggak sih? Asik. Jadi jaksa menjawab ini, Dedi, ya. Ini program baru dari Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, siap. Maksudnya apa? Jadi negara harus hadir, penegak hukum harus hadir. Dalam hal ini jaksa harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena selama ini persoalan-persoalan hukum di masyarakat belum pernah dijawab secara gamblang. Nah, hari ini kita memulainya. Ya, nanti akan menyebar seluruh Indonesia. Kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi akan menyebar. Akan kita berikan waktu 2-5 jam dalam seminggu. Silakan teman-teman masyarakat seluruh Indonesia untuk berbondong-bondong di tempat-tempat keramaian. Nanti kita hadir di tempat-tempat keramaian. Hari ini Kejaksaan Tinggi DKI menunjukkan komitmennya untuk mendukung program Om Jack menjawab, Pak. Nah, sekarang hadir beliau ini. Pak, ini kan fasilitas ini ternyata sangat strategis untuk tempat Om Jack menjawab, Pak. Kira-kira nanti Kejaksaan Tinggi DKI untuk konsistensi program seperti apa, Pak? Ya, diharapkan memang tempat ini, atau bukan, diperkirakan tempat ini akan jauh lebih ramai ketika tuh jalan MRT udah rapi nih. Oke. Dengan rapinya jalan-jalan di MRT itu, yang orang lewat sini pasti akan lebih banyak. Ya, lebih banyak. Nah, inilah kesempatan bagi kita kejaksaan untuk memberikan informasi yang lebih, apa sih masalah-masalah yang bisa ditangani oleh kejaksaan. Jadi tidak melulu mengenai apa ya yang berita-berita nangkap orang, tahan orang, tetapi bisa lebih memberikan informasi yang lebih tentang apa yang bisa diperbuat oleh kejaksaan terhadap masyarakat. Nama saya Sitawati Kanutami, biasa dipanggil Sita. Saya dari Perempuan Berkebaya Indonesia Bogor. Iya, betul. Kebetulan saya pernah menjadi ketua komite sekolah di SV selama 12 tahun, Pak. Nah, pertanyaannya seperti ini. Saya melihat ada dilema dari pihak sekolah, Pak, untuk mengadakan pungutan gitu ya, karena tidak diperbolehkan oleh aturan pemerintah. Tidak ada pungutan misalnya masuk pendaftaran dan lain-lain gitu ya, dan harus dirapatkan oleh komite dan lain-lain. Sementara mungkin iurannya cuma 5.000 atau 10.000 seperti itu. Sekolah membutuhkan dana tapi peraturan tidak membolehkan. Bagaimana solusinya menurut Bapak? Terima kasih Bu Sita.
Jadi yang pertama memang program ini justru untuk menjawab itu Bu Sita. Makanya kita dukung penuh ini. Ini mungkin akan ada se-Indonesia. Kita pimpinan berharap bagaimana jaksa ini semakin dekat dengan masyarakat sehingga tidak berjarak. Karena kita melihat banyak sekali persoalan-persoalan di masyarakat ini tidak saja seperti yang Pak Kajati sampaikan itu sifatnya pidana. Tetapi banyak persoalan-persoalan yang timbul di komunitas kecil, seperti tadi dari sekolahan, sampai ke masalah keluarga, rumah tangga. Nah, kita harapkan dengan ada sampai ke daerah, ada tempat-tempat kopi dan jaksa muncul untuk menerima dan berdiskusi semua masalah. Karena mungkin masyarakat juga tidak tahu bahwa kita ini kan ada intelijen. Nah, intelijen ini hampir semua bidang itu menjadi kewenangan. Mungkin hanya korupsi yang dikenal. Tapi pada di bidang intelijen, dia juga mengurusi seluruh masalah, ada ideologi, politik, kemasyarakatan, sosial, budaya, menjadi tanggung jawab juga bagi kejaksaan. Nah, persoalan seperti Bu Sita inilah, kalau ada tempat-tempat seperti ini dengan program yang sekarang sedang kita dorong, ya, digagas Pak Kapus, ini akan terjawab. Ya, contoh kecil seperti ini seharusnya tidak sampai ke level Kejaksaan Agung atau level Kejaksaan Tinggi. Nah, ini bisa diselesaikan di Kejaksaan Negeri. Mungkin justru jaksa yang di Kejaksaan Negeri bisa mengawal kepentingan atau kebutuhan dari sekolah yang Bu Sita sampaikan. Ini kan ada solusi. Tidak selalu kebutuhan itu dilihat dari kacamata hukum, apalagi tadi Ibu sampaikan, wah ini bisa ada kesalahan. Apalagi menjadi momok, wah ini bisa diproses pidana. Tidak seperti itu. Nah, inilah kebutuhan masyarakat dijawab oleh program ini, sehingga nanti akan dikawal apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang tidak tersentuh selama ini. Selamat pagi, Bu. Saya perkenalkan Emma Abdullah dari Bogor, dari Komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia. Saya mau tanya nih Pak, kasus yang sedang marak di Kejaksaan tentang mega korupsi, tentang ya kasus-kasus yang sedang merebak, yang sangat nasional ya, sampai viral gitu. Bagaimana nih PR-nya Bapak Kejaksaan sekarang ini kan? Ya gimana perasaannya nih menghadapi hal seperti ini? Karena ini kasusnya sangat takut diancam nggak Pak? Secara pribadi ataupun apa namanya keseluruhannya, kan suka ada yang teror-teroran atau gimana. Terima kasih Pak. Ini kebetulan yang hadir ini pimpinannya, Bu. Iya. Saya serahkan kepada pimpinannya langsung ya. Iya, makanya. Ya, jadi kita pun ada program bagaimana bisa melakukan dua program secara bersamaan, yaitu pencegahan dengan penindakan. Nah, penindakan ini juga kita fokus kepada hal-hal yang sifatnya penanganan yang punya multiplier effect, yang punya dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Sehingga kejaksaan komit untuk menangani hal-hal yang menjadi prioritas pemerintah secara keseluruhan, seperti di jajaran pemerintahan, BUMN, maupun kebutuhan-kebutuhan masyarakat, seperti UMKM. Kita melihat dari sisi pedagang kecil, tekstil, pakaian, kemudian juga sekarang sudah mulai garam, kebutuhan minyak goreng, dan macam-macam dulu. Hingga ini berjalan, tetapi kita juga mendorong bagaimana pencegahan ini bisa juga optimal. Nah, salah satunya program Pak Kapus Penkum. Nah, dengan ini mudah-mudahan ada penerangan hukum yang baik sehingga masyarakat bisa mengerti apa yang menjadi hal-hal baik, ya Bu ya. Tapi ngomong-ngomong keren juga biaya ini ya, kebayanya nih ya Ibu-ibu ya. Ini kami pakai kutu baru Pak. Oh. Kami sedang mempromokan untuk mengajukan ke UNESCO. Dari UMKM juga? Iya. Wah, kalau dari UMKM didukung sekarang Bu. Ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak-bapak yang terhormat, saya mau menanyakan ini masalah pribadi. Kan beberapa tahun ini Pak Jokowi mengeluarkan sertifikat di tanah. Nah, kami 3 bersaudara, tapi yang satu tinggal di luar karena pembuatan sertifikasi itu kan harus cepat ya. Jadi saya membuat atas nama kami berdua. Nah, setelah itu adik saya yang yang berdua ini yang di Jakarta, adik saya meninggal. Nah, datanglah adik saya yang di luar negeri, tapi itu juga atas persetujuan mereka. Nah, sekarang saya mau menjual karena kami hanya untuk cepat biar tanah kita mempunyai sertifikat gitu. Jadi sekarang kita sudah bersepakat karena adik saya yang di Jakarta sudah meninggal, jadi tinggal yang di luar negeri juga sudah datang ke Jakarta. Nah, kami ingin menjualnya karena belum ada mereka kumpul. Nah, kemarin kita sebelum mereka meninggal, adik saya sudah bilang silahkan kalau mau dijual gitu. Bagaimana solusinya dari Bapak Jaksa Agung? Terima kasih. Pertanyaan dulu ke Ibu nih. Itu adik Ibu, izin Pak Jaksa saya. Lanjut. Adik Ibu yang meninggal itu punya anak nggak? Nah, karena di dalam sertifikat itu ada nama yang adik Ibu yang meninggal itu punya anak pula, jadi tetap harus ada persetujuan dari anak-anaknya, ya. Ahli waris ya? Iya, ahli waris itu dia harus ada persetujuan. Kalau itu tidak persetujuan secara hukum itu nggak ada masalah mau dijual atas ada persetujuan itu. Tetapi, nah ada tetapinya karena itu ada adik Ibu satu lagi yang nanti bisa menimbulkan permasalahan kalau dia mengajukan gugatan atau keberatan lah ke BPN, itu pasti nggak akan jalan itu, nggak akan diproses. Kita udah semuanya sudah. Udah kalau sudah sepakat, insya Allah akan dimudahkan, akan dilancarkan. Betul, saya kan ikut UMKM ya udah lebih dari 1 tahun lah ya. Terus diadakan pelatihan ini. Kemarin itu kita ikut pelatihan kuliner. Ya katanya mau dapat ini 4 macam. Ternyata sudah 2 minggu belum ada lanjutannya gitu. Apa masih menunggu barang yang datang apa ini saya nggak tahu. Nah, pengennya saya ini UMKM gimana dapat suntikan dana? Apakah dari Puspen atau dari UMKM koperasi? Gini Bu, di sini kita mau jawab persoalan-persoalan hukum. Tapi kalau ada yang seperti ini nanti kita catat. Betul. Catat Ibu dari mana, nanti Ya. kita teruskan ke kementerian. Ya. Biasanya yang nangani UMKM ini ya Kementerian UMKM. Termasuk juga Kementerian Pariwisata juga menangani hal yang seperti ini. Oh, gitu. Nanti Ibu sama Om Deddy minta namanya kita teruskan. Iya Pak, kita kan ini masalahnya di modal, ya kan? Mudah-mudahan Pelatihan cepat macam-macam cair, kan? sudah kita terima, ya. Udah nih Bapak segala macam kita punya, tapi modal. Ini loh Pak. Ini dijelaskan lagi Pak Kajati. Nah, itu UMKM mana? UMKM Jakarta Selatan. Selatan. Saya kebetulan di Kecamatan Mampang Perapatan. Kecamatan berapa? Di atasnya koordinasi dengan siapa? Dengan camat. Camat. Nah, Koordinator kecamatan. nah, berarti nanti kasih ke Mas Dedi ini nomor telepon camatnya itu kalau memang ada, atau nomor koordinator yang urus UMKM lah. Iya. Kasih ke Mas Dedi. Betul. Nanti Mas Dedi ini nanti akan merefer lagi ke kejari setempat. Insya Allah urusan Ibu akan segera ditanyain. Nah, Ya. Nah. Melihat kasus yang lagi marak sekarang, yang heboh kayak, aduh nanti nyebut nggak apa nih? Aduh. Kayak Sambo dan lain-lain, aku melihat dari kejaksaan sekarang udah bagus sih, keren. Jadi nggak banyak kan selama ini kasus-kasus yang terangkat di awal lama-lama udah redup, tapi kalau sekarang terus diangkat. Ini membuktikan bahwa elektabilitas kejaksaan itu sudah meroket. Ini bagus banget sih karena memang menurut kita ya ini adalah wadah. Kalau tidak ada wadah seperti ini
khusus kayak anak-anak muda, kita mau kemana lagi gitu. Apalagi berkaitan tentang kejaksaan ini, mungkin juga nggak terlalu orang banyak yang mengetahui ya. Jadi luar biasa sih. Dan saya rasa baru instansi Kejaksaan RI yang kita lihat ada wadah seperti ini. Ya sih. Keren.